kita podcast kelompok 4. Kembali lagi bersama saya Zedis sebagai host kali ini. Di hari ini topiknya agak beda nih. Kalau sebelumnya kan kita udah sempat bahas tentang bonus demografi. Nah, kalau hari ini tuh kita rencananya mau membahas tentang what can we do to make PU better, atau kira-kira apa sih ini yang bisa kita lakukan sebagai ASN yang muda dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat PU jadi lebih baik gitu ya. Jadi kita bakal sama-sama kupas tuntas nih, kira-kira tentang tantangan apa sih yang terjadi di PU. Kan kita tahu nih tantangan PU banyak banget gitu. Nah, jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol santai bareng. Kita udah kembali bertuju bersama Mas Ramses, Mas Adit, Mas Rama, Mas Rey, Mbak Rosi, dan Mbak Kiki. Oke, oke nih, langsung aja ya Mas, Mbak sekalian. Eh, Kalau kita bicara tentang tantangan nih, kira-kira menurut Mas atau Mbak apa sih tantangan yang paling besar di PU sekarang? Kira-kira siapa bisa mulai duluan nih? Saya izin menyampaikannya Mbak Zebi. Akan. Ya, aku rasa untuk tantangan terbesar sekarang itu yang dihadapi yaitu perubahan iklim. Jadi kita kan sering lihat nih hujan ekstrim atau kita juga sering mengalami juga hujan ekstrim itu. Kemudian terjadi banjir bandang, kemudian lalu tiba-tiba kekeringan panjang. Terus infrastruktur kita juga harus siap untuk menghadapi ketidakpastian ini. Jadi enggak hanya bangun bendungan besar atau wadah penampungan air yang besar tentunya, tapi juga mikirin distribusi air itu bagaimana nih, konservasi lingkungan juga dan melibatkan masyarakat lokal. Karena kalau kita gagal adaptasinya, yang paling menderita adalah masyarakat itu juga tentunya. Oke, emang benar Eh, sih ya Mbak, kalau misalkan perubahan iklim itu nggak bisa ditebak gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak Mas dari narasumber lain mungkin yang bisa menambahkan tantangan apa sih di PU itu? Dipersilakan. Oke, kalau menurut pendapatku, aku lihat tantangan terbesar itu ada di pemeliharaan, apalagi dalam sektor jalan dan jembatan. Kita bisa bangun jalan tol baru yang bagus banget dan jalan-jalan baru lainnya. Tapi begitu rusak, sering terlambat ditangani, apalagi jalan-jalan nasional yang berada di daerah. Akhirnya masyarakat kecewa karena merasa nggak dapat manfaat maksimal. Jadi tantangan utamanya bukan cuma bangun yang megah, tapi gimana cara menjaganya supaya tetap awet dan terawat. Itu menurut pendapatku. Mungkin aku boleh nambahin sedikit nggak ya, Mbak Zebi dan teman-teman? Aku mau nambahin ini sih, tantangan tuh kan bisa dari berbagai aspek ya. Nah, aku mau nambahin mungkin bisa dari sisi koordinasinya. Karena kalau bisa kita lihat ya, banyak proyek PU ini kan saling terkait ya. Misalnya ada jalan ketemu sama drainase atau kayak bendungan ketemu jembatan. Bahkan kalau dari aku sendiri tuh aku di Subdirektorat Pengadaan Tanah Jalan Bebas Hambatan. Nah, itu kan pasti ketemu sama Subdirektorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan maupun subdirektorat-subdirektorat lainnya yang terkait ya. Nah, tapi sayangnya eh, mungkin hal yang bisa kita evaluasi juga ya. Mungkin sering kita lihat nih, kita masih sering kerja dalam keadaan yang terkotak-kotakan gitu. Sering kita tuh lupa untuk kerja dengan semangat kolaborasi. Akibatnya hasilnya kurang maksimal dan terkadang malah jadi kita tuh jadi saling salahin satu sama lain antar subdirektorat ataupun antar direktorat atau sebagai macam lainnya. Padahal kan kalau kita bisa integrasiin dari awal nih, manfaatnya bisa jauh lebih besar gitu, impactnya bisa jauh lebih optimal. Menurutku gitu sih. Oke, ada lagi yang mau tambahin mungkin Mas? Mas Baik, sedikit menambahkan Mbak Zebi. Jadi kita tahu kan kalau masyarakat kita tuh taunya pembangunan itu pasti dari Kementerian PU. Jadi itu jadi sebuah cukup apa ya, menjadi sebuah beban tersendiri. Karena menurutku target yang tinggi itu dalam pembangunan juga menjadi permasalahan, guys. Sebagaimana kita tahu bahwa moto PU itu membangun negeri untuk rakyat. Jadi outputnya untuk rakyat. Itu eh, bagian dari kerja kita yang akan dinikmati oleh rakyat. Sehingga PU ingin memberikan terbaik untuk rakyatnya. Tuh. Tapi karena memberikan yang terbaik dengan eskalasi waktu yang cukup pendek, akhirnya banyak beberapa pekerjaan kita yang
Secara kualitas itu mungkin tidak semua ya, tapi kita tidak mengeneralisir. Secara kualitas mungkin ada beberapa yang menurun. Terus yang kedua, eh, pemeliharaan juga benar tadi, pemeliharaan kadang juga kurang. Jadi sebagai contoh seperti jembatan. Dulu ada salah satu jembatan di Riau kalau tidak salah itu setelah peresmian 10 hari itu terjadi kerusakan. Terus yang kedua ada juga di Bendungan waktu itu di Serang itu juga mengalami kerusakan setelah diresmikan seperti itu. Nah mungkin karena itu eskalasi waktu yang cukup pendek ya sehingga harus mengejar waktu. Terus ketiga, risiko keselamatan dan kerusakan lingkungan juga meningkat. Apalagi kita udah tahu bahwa beberapa beberapa minggu terakhir lah banyak banget tentang isu-isu lingkungan, terutama mungkin di kementerian lain ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah SDM yang terbebani dengan target tinggi dan mengalami stres. Itu ya mungkin nanti kita bakal merasakan juga sih dengan target yang sangat tinggi. PU itu kan motonya bergerak cepat ya dan bertindak tepat. Jadi kalau misalkan kita sebisa mungkin dengan waktu yang seefisien mungkin kita menghasilkan output yang sebaik mungkin dengan kualitas sebagus mungkin. Cuma di sisi lain itu menjadi permasalahan buat kita sebagai insan PU, mungkin bisa menjadi stres dan produktivitas juga menjadi menurun. Seperti itu sih. Ada lagi barangkali menambahkan. Mungkin aku izin nambahin ya, Mas Adit. Bener sih, tadi kalau yang udah diomongin Mas Adit, kalau sebenarnya utamanya kita kan melayani publik ya, melayani masyarakat. Nah, aku pengen nambahin dari sisi pelayanan publik itu sendiri. Sebenarnya kalau menurut aku tantangan yang cukup besar pada saat ini itu loh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat tuh di mana ada stigma dari masyarakat itu sekarang dikit-dikit kalau ada perlu sama pelayanan instansi, terutama pemerintah, itu bakal lambat, ribet, atau kadang nggak ramah ya, malah kadang diusir, dilempar ke sana ke sini. Nah, yang kita tahu juga takut banyak orang tuh ngelihat eh, pelayanan itu dikit-dikit membutuhkan biaya lebih, biaya tambahan, biaya di luar yang seharusnya gitu. Padahal kenyataannya di lapangan pun secara pengalaman aku banyak kok orang yang benar-benar kerja dengan sepenuh hati. Jadi PR kita ke depannya gimana caranya kita buat memperbaiki image ini? Gimana caranya supaya masyarakat itu kembali percaya kepada pelayanan publik seharusnya? Gitu sih. Mau nambahin juga sih, nambahin juga, bener kata Mas Ray tadi, selain pelayanan, pelayanan itu kan output ya. Nah, sebelumnya kan kita pasti harus ada data-data dulu tuh. Kalau menurutku tantangan paling besar itu ada di data. Data kita di PU itu banyak banget dari Sabang sampai Merauke, terus semua pulau-pulau di Indonesia, dan itu rata-rata semua data-datanya masih belum ada di dalam satu dashboard sistem yang terintegrasi alias masih seperti berdiri sendiri gitulah pokoknya. Jadi tantangannya adalah membuat gimana data yang ada masuk ke dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga menjadi informasi yang mudah untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan bermanfaat bagi semua warga Indonesia. Itu aja sih. Oke. Jadi kalau bisa aku rangkum ya, tantangan PU ternyata cukup banyak juga ya Mas Mbak ya. Di antaranya ada iklim, ada kualitas, koordinasi target, pelayanan, dan data gitu ya. Memang berat banget ya jadi seorang ASN muda di PU ini. Mungkin kalau gitu yang mau saya tanya selanjutnya adalah menurut kalian sebagai ASN nih Mas Mbak, kira-kira kontribusi apa sih ya? Kontribusi apa yang bisa kalian tanamkan gitu maksudnya untuk membuat PU bisa menjadi lebih baik gitu ya? Mungkin boleh dijawab dari siapa Mas Mbak? Silahkan. Izin menjawab ya Mbak Zibi. Menurutku kita harus punya innovation mindset. Jadi kita jangan puas terhadap cara yang lama. Kita tentunya harus berinovasi untuk membuat cara yang baru agar pekerjaan kita lebih efektif dan efisien. Misalnya, kita bisa memanfaatkan sensor atau teknologi digital untuk monitoring jalan. Jadi, perawatan jalan bisa lebih cepat, biaya lebih efisien, dan masyarakat juga lebih puas. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas atau Mbak sekalian? Kalau dari aku rasa peran ASN muda saat ini tuh bagaimana mendekatkan infrastruktur ke masyarakat. Jadi bukan hanya fokus pada membangun fisiknya saja,
tapi juga memastikan masyarakat benar-benar dilibatkan sejak awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan. Kalau masyarakat merasa memiliki dan ikut terlibat, infrastruktur yang dibangun akan lebih terjaga, berkelanjutan, dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Itu itu menurutku wujud nyata bahwa pembangunan bukan sekedar proyek, tapi benar-benar investasi sosial untuk kemajuan bersama. Gitu. Mungkin mau nambahin juga ya teman-teman semua dan Mbak Zebi. Ini kan terkait dengan kontribusi apa yang bisa kita kasih ya untuk PU menjadi lebih baik. Nah, menurutku kontribusi kita nih sebagai ASN muda itu kita harus berani nih untuk memotong rantai birokrasi yang lamban. Kita bisa dorong budaya kerja yang lebih responsif juga, kolaboratif dan transparan juga. Jadi kita bukan cuma pelaksana nih, tapi juga bisa dibilang agen perubahan lah. ASN muda ini kan memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi birokrasi di Indonesia ya. Nah, selama ini salah satu persoalan utama birokrasi adalah proses yang berbelit-belit, terus juga penuh tahapan administratif, dan juga kalau kita sering lihat tuh lumayan kadang ada yang nggak efisien lah ya. Nah, kondisi ini tuh bisa menimbulkan citra kita sebagai ASN tuh yang lamban dan nggak adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sedangkan kebutuhan masyarakat ini semakin dinamis. Dan dalam konteks ini, keberanian ASN muda untuk memotong rantai birokrasi yang lamban bukan berarti maksudnya tuh melanggar aturan atau melainkan yang hal-hal lain lah yang melanggar gitu. Tapi gimana caranya untuk menyederhanakan prosedur, terus kita juga bisa memangkas tahapan-tahapan yang sebenarnya nggak perlu, dan juga melakukan inovasi nih, apalagi kayak karena teknologi kan udah mulai berkembang ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi juga agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, jadi nggak lambat gitu. Itu sih, mungkin ada pendapat dari teman-teman. Mas Ramses, bener Mas, aku setuju banget sama yang tadi udah sampaikan Mas Ramses. Gimana memang kita tuh harus menemukan cara untuk mempermudah birokrasi itu. Gimana kita cara motong birokrasi itu lebih ramah pelayanannya lah. Jadi mungkin kita bisa bikin informasinya lebih digital, lebih publik, lebih transparan. Jadi orang tuh misal ada butuh harus jauh-jauh datang ke kantor cuman untuk mungkin menanyakan informasi yang seharusnya bisa disampaikan melalui media atau sebagainya. Mungkin terus yang bisa aku tambahin, kita kan nih anak-anak muda ya, anak-anak apa angkatan-angkatan muda lah. Kita pasti udah hatam sama yang namanya sosial media, kita udah hatam sama namanya teknologi. Nah, di sini juga kita bisa ngebantu untuk PU ini sendiri, kita bisa ngasih informasi melalui media digital dengan apa ya, penyampaiannya lebih baik. Misalkan kita bikin konten-konten yang lebih friendly gitu dengan tren-tren yang sekarang, tapi isi kontennya tetap hal-hal yang baik dan mengedukasi gitu buat masyarakat. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi nggak dari yang lain? Tambahan sih dari aku mau nambahin kalau misalnya sih untuk bikin konten-konten sosial media segala macamnya tentu balik lagi kita perlu ya data gitu kan. Jadi peran kita juga besar nih di bidang data Kementerian PU itu sendiri. Jadi kita bisa membangun data itu di dalam sebuah sistem dashboard integrasi yang tentu aja memudahkan pengambilan keputusan nantinya, terus memudahkan kita juga dalam membuat konten-konten sosial media yang nantinya akan kita sebar luas ke masyarakat. Terus juga dalam Kementerian PU itu kan ada yang namanya monitoring dan evaluasi kan biasanya. Terus di dalam monitoring dan evaluasi tersebut kan punya beberapa dashboard sistem dan dashboard tersebut berisikan data-data dari seluruh Indonesia yang nantinya akan kita olah untuk memudahkan proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Cuma memang sih sistem yang kita punya sekarang itu nggak terintegrasi, maksudnya nggak cuma satu pintu gitu loh. Jadi dia banyak banget sistem-sistem atau website-website yang harus kita buka kalau misalnya kita mau mencari atau mengolah suatu data tertentu. Tapi ini merupakan sebuah kemajuan sih dan sudah cukup membanggakan lah buat
Kementerian PU karena artinya instansi kita proses digitalisasi datanya sudah berjalan meskipun belum sempurna-sempurna banget gitu loh. Jadi ya kita sebagai ASN muda harus jadi motor pengelolaan data itu sendiri sih, digitalisasi data itu sendiri. Menurutku sih itu aja. Oke. Baik, Kira-kira ada yang mau sedikit nambahin? nambahin ya, Oke, Mbak siap, siap. Zebi. Oke. Eh, jadi yang terpenting juga tuh adanya komunikasi publik nih. Dan jadi semua pembangunan yang ada itu jangan berhenti di proyek aja. Jadi harus tersampaikan di masyarakat. Dan kita nggak boleh lupa ya kalau di SDA, sepeda saya yang saya tahu itu ada program namanya P3TGAI di mana masyarakat itu dilibatkan dalam pembangunan irigasi tersier sehingga mereka dari mereka sendiri dari masyarakat diberikan wewenang oleh PU untuk membuat irigasi tersier sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini itu harus didokumentasikan dengan baik. Kita kan ada media sosial tuh. Nah, kita bisa buat eh, proses itu sebaik mungkin, sekreatif mungkin, sehingga ketika nanti masyarakat itu tahu prosesnya, maka masyarakat tuh bakal percaya, oh ini loh PU tuh mengerjakan ini, progresnya seperti ini, dan hasilnya seperti ini, seperti itu. Dan dari kepercayaan itu akan lahir dukungan, partisipasi, dan bahkan rasa bangga atas pembangunan yang sedang berjalan, seperti itu. Oke, oke. Berarti jelas ya di sini ya, maksudnya ASN muda ini ternyata memang bukan cuma sekedar roda penggerak birokrasi, tapi juga mesin inovasi gitu. Kayak kata Mas Ramses tadi sebelumnya, agen perubahan gitu ya. Agen transformasi yang menghadirkan ide-ide segar, memecah kebuntuan mungkin gitu ya, dan mendorong kemajuan dan kreativitas serta adaptasi teknologi selayaknya sebagaimana anak muda itu memang lebih melek teknologi gitu. Nah, bicara tentang teknologi nih Mas Mbak ya, menurut kalian kira-kira langkah apa sih yang bisa diambil gitu sebagai seorang ASN muda dalam bidang digitalisasi khususnya di PU ini? Mungkin bisa disampaikan siapa terlebih dahulu? Dipersilakan. Menurutku sih pertama nggak akan pernah bosan untuk menyampaikan bahwa jelas bikin sistem data integrasi adalah wujud nyata digitalisasi sih. Jadinya nggak usah ribet-ribet, pokoknya bikin satu sistem aja, jadi bisa bikin keputusan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Mungkin ada yang mau nambahin lagi, guys? Ya, aku sih setuju dengan Mbak Kiki ya. Sistem data yang terintegrasi itu sangat penting dan harapannya mudah diakses dengan begitu cepat. Kalau pendapatku di bidang jalan, teknologi bisa dipakai untuk prediksi jalan itu kerusakan sejak dini. Misalnya dengan pemanfaatan AI yang menganalisis data lalu lintas, terus beban kendaraan, dan kondisi permukaan jalan. Dengan begitu, kita bisa tahu nih titik-titik yang berpotensi rusak dan sebelum benar-benar parah tuh di mana aja. Terus perencanaan perbaikannya jadi lebih cepat, biaya pemeliharaan bisa lebih efisien, dan masyarakat juga merasakan manfaat jalan yang lebih aman, nyaman, dalam jangka panjang. Itu dari pendapatku sih. Kalau dari teman-teman gimana? Ya, ada yang bisa nambahin lagi mungkin? Mungkin aku nambahin deh, Oh, um, oke. uh, CB dan teman-teman. Mungkin mau nambahin juga nih untuk dari tadi kan udah menggaung-gaungkan tentang ASN muda nih. Nah, aku tuh mau bilang bahwa ASN muda ini harus berani jadi motor untuk digitalisasi. Karena mungkin beberapa senior-senior kita kan sudah terbiasa dengan pola manual ya. Nah, kita tuh harus membuat semangat baru terkait digitalisasi tersebut. ASN muda ini kan memiliki peran penting dalam mendorong percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan nih dalam era di mana teknologi ini kan berkembang sangat cepat ya, sehingga pelayanan publik dituntut untuk lebih cepat, praktis, dan efisien. Nah, sekarang realitanya itu di lapangan menunjukkan bahwa ASN-ASN lainnya lah ya masih terbiasa dengan sistem manual gitu. Maksudku kita bisa loh menjadi pendorong perubahan cara kerja birokrasi tadi dari manual ke digital, dari yang lambat ke cepat, dan dari yang tertutup menjadi lebih transparan. Itu sih. Oke, oke. Mungkin ada lagi mau nambahin, Mas, Mbak? Ya, sedikit menambahkan ya, Mbak. Jadi, ya betul kita perlu adanya digitalisasi, tapi yang terpenting adalah digitalisasi itu nggak hanya di
di internal saja ya. Jadi sebaiknya tuh di up di luaran sebagai edukasi. Sebagai contoh dari kami yang di Politeknik PU kan base-nya di kampus gitu. Jadi ketika kami setiap melakukan apapun, pengujian apapun atau praktek apapun, itu kami buat sebuah konten dan nanti data-datanya itu kami upload di YouTube dan kawan-kawan. Sehingga itu bisa menjadi sebuah apa enggak sebuah gambaran untuk masyarakat lah bahwa kinerja PU itu seperti ini, didukung dari akademisi seperti itu. Oke, oke deh, Mas Mbak, kalau kayak gitu. Mungkin aku setuju banget ya tadi teknologi itu memang bukan sekedar alat, tapi memang kunci buat bikin PU lebih efisien, transparan, dan lebih dekat ke rakyat gitu. Nah, mungkin selanjutnya pertanyaan dari aku nih, kalau boleh tahu nih kira-kira harapan apa aja sih dari Mas Mbak semua ini untuk PU ke depannya gitu. Apa yang kira-kira ingin dilihat dari PU sebagai ASN muda ini ke depannya mau em, seperti apa sih citanya PU ini gitu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan gitu Mas. Izin menyampaikan ya Mas Mbak, aku sih berharap untuk infrastruktur airnya lebih berkelanjutan ya. Jadi bukan hanya pembangunan saja, tetapi juga kayak perbaikan atau monitoring-monitoring lainnya. Dan juga tentunya ramah lingkungan dan juga adaptif terhadap iklim yang perubahannya cukup ekstrim di Indonesia. Oke, Oke, ingin menambahkan, Mbak. siap, siap. Kalau harapanku, jalan di Indonesia itu nggak hanya sekedar terbangun, tapi juga memiliki kualitas yang baik, rata, mulai dari jalan utama di kota besar sampai jalan kecil di pelosok desa. Semua bisa saling terhubung dengan baik. Dengan begitu, akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi jadi lebih mudah, dan pembangunan bisa dirasakan secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Itu pendapatku. Oh, kalau aku sih simpel aja ya, Mbak. Yang aku pengennya ASN muda tuh bisa diberi ruang untuk berinovasi, bukan cuma jadi pelaksana perintah aja. Seperti yang tadi aku bilang, ASN muda sih patutnya untuk jadi agen perubahan atau agent of change. Ini kalau dari aku, Mbak, balik lagi mungkin ke soal soal pelayanan publik. Mungkin harapannya ke depannya pelayanan publik ini pelayanan publik di PU ini makin humanis, makin inklusif, yang pasti makin bebas korupsi. Supaya masyarakat bisa terlayani lebih baik dan membuat kepercayaan yang lebih tinggi lagi untuk Kementerian PU. Kalau harapanku buat PU, karena dari tadi aku bahasnya tentang data integrasi terus, aku berharap sistem data kita benar-benar jadi yang terintegrasi paling baik. Jadi keputusan yang diambil bisa cepat, tepat, dan berbasis fakta untuk kepentingan bersama warga warga negara Indonesia gitu aja sih. Paling. Ya, sedikit menambahkan kalau dari aku sih eh, pengennya masyarakat bangga ya dengan PU dan merasakan manfaat yang sudah kita kerjakan juga seperti itu. Oke deh. Berarti kalau misalkan memang itu semua bisa tercapai gitu ya, PU pasti bakal jadi kementerian yang benar-benar membanggakan sih ya. Karena mengingat bagaimana pekerjaannya PU itu sangat berarti buat masyarakat gitu. Mungkin last nih pertanyaan dari saya, Mas, Mbak ya. Kira-kira kalau untuk berbicara tentang rencana aksi nih, rencana aksi dalam hal bela negara mungkin ya, mungkin ada yang bisa sampaikan kira-kira rencana aksi apa sih yang bisa ditunjukkan daripada Mas Mbak sekalian ini untuk dalam hal bela negara di sebagai ASN di PU ini gitu. Mungkin bisa last nih Mbak, Mas. Siapa yang dimulai duluan? Dari saya dulu ya. Untuk rencana aksi bela negara itu sudah dilakukan. Sebenarnya kalau di Politeknik PU itu untuk mahasiswanya udah melakukan bela negara, tapi untuk saya sebagai dosen, rencana aksinya adalah yang pertama eh, kita memberikan sesuatu ke mahasiswa yang sesuai dengan di lapangan. Dan nanti di dalam memberikan pelajaran itu disisipkan nilai-nilai integritas sehingga ketika nanti mereka lulus dan mereka bekerja di kontraktor, konsultan atau kembali ke PU, mereka bisa mengerjakan sebaik mungkin dengan tetap berlandaskan moral yang baik. Seperti itu. Oke, mungkin ada bisa nambahin lagi Mas Pak atau Mungkin aku nambahin, Mbak, oke eh, siap. kalau dari aku rencana aksinya
Balik lagi, aku pengen bekerja untuk sepenuh hati, pertama. Yang kedua, eh, kita harus bisa untuk kerja tanpa menerima hal-hal yang bukan haknya dari kita, maupun itu gratifikasi ataupun dan lain-lain. Dan yang ketiga, untuk saat melayani masyarakat, terutama saat berhubungan langsung, itu kita harus benar-benar berorientasi pelayanan ke mereka. Kita harus memberikan apa informasi yang terbuka, kita harus memberikan saran-saran yang terbaik untuk mereka dan segera memproses bila mereka ada berkebutuhan pengajuan. Nah, seperti itu. Oke deh, siap. Siap, siap. Keren banget sih, maksudnya narasumber kali ini gitu ya, sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin itu aja ya podcast kali ini. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan lain, bisa kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Zemi mau mengakhiri aja langsung podcast hari ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk perhatian para penonton sekalian. Terus buat mas-mas sekalian, sukses selalu. Semoga pekerjaannya dilancarkan dan juga bisa selalu semakin maju dan setiap impian dan cita-cita tercapai di PU ya. Gitu aja. Terima kasih. Kasih. Terima kasih. Makasih semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.